Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rahman dengan NIM 2024 dari kelas data mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum data mining, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Oke, langsung saja. Yang pertama soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset. Jelaskan pula di sini makna data training dan data testing. Yaitu pertama yaitu dataset atau himpunan data. Yaitu di sini sebuah himpunan data yang berasal dari banyak informasi di masa-masa lampau sampai masa-masa sekarang dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik penelitian dari ilmu data mining atau sebuah kumpulan objek data beserta atributnya. Yaitu yang kedua data testing. Di sini data testing dikenal sebagai istilah testing set wajib dinyalakan setelah validasi. Fungsinya untuk membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian akurat di validasi dan akurat juga di kenyataannya. Data yang digunakan untuk testing merupakan data real, jadi tidak dimanipulasi yang tidak digunakan untuk training seperti itu. Jadi itu data real. Untuk data training sendiri yaitu sampel data yang digunakan untuk menyesuaikan model dataset aktual yang kami gunakan untuk melatih model atau bobot dan bias dalam kasus jaringan neural. Model melihat dan belajar dari data ini, jadi dibuat hanya untuk data training. Lanjut ke soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Di sini ada aggregation. Aggregation merupakan penggabungan atribut menjadi atribut baru dengan menyatukan data skala kecil menjadi skala besar atau di atasnya, dan tujuan agar mudah dianalisis. Seperti contoh, meneliti penyakit demam berdarah dengan atribut suhu yang dicatat tiap 2 jam sekali. Bisa diagregasikan menjadi suhu harian. Untuk sampling, mengambil bagian data yang nanti sebagian data ini bisa mewakili semua data, semua populasi dengan dikatakan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Apabila terlalu banyak akan menghabiskan banyak biaya tentunya, dan apabila terlalu sedikit tingkat akurasinya kurang. Diambil idealnya. Selanjutnya macam-macam sampling. Di sini macam sampling ada satu sampling random, sampling with advertisement, dan stratified sampling. Untuk dimensionality reduction, yaitu melakukan pemilihan dan pengurangan atribut yang akan dipakai dengan catatan jumlah yang sedikit, jelek prediksinya. Jumlah atribut yang banyak akan sulit diprediksi. Contoh proses dimensionality reduction dilakukan dengan cara A. Algoritma PCA, B. Algoritma isomat. Untuk fitur subset selection atau di sini cara lain untuk mereduksi data dengan mencari redundan atau penumpukan data. Irrelevan, data yang tidak relevan. Contoh fitur subset selection yaitu brute force approach, embed approach, filter approach, dan wrapper approach diterapkan ke kasus dan data yang ditanya. Feature creation membuat atribut baru yang penting untuk analisa data. Contoh di sini dari atribut jumlah penduduk bisa digunakan menjadi pertumbuhan penduduk. Discretization dan binarization. Di sini discretization yaitu transformasi data dari tipe kontinu ke tipe discrete. Selanjutnya binarization, transformasi data dari tipe kontinu discrete menjadi tipe biner. Atribut transformation, fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke suatu set nilai pengganti baru, sehingga nilai dapat diidentifikasikan dengan satu nilai baru. Dengan caranya seperti ini: simple function dan standardization dan normalization. Tahap pembahasan data untuk membuat dataset yang sesuai kenyataan siap dipakai dan melihat kualitas data. Biasanya sudah jadi dalam pembuatan mengenai reprocessing data. Seperti ini reprocessing datanya. Untuk soal nomor 3.
Jelaskan makna atribut data riset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Makna atribut dataset iris ada sepal length, panjang kelopak bunga, sepal width, lebar kelopak bunga, petal length, panjang putih bunga, dan petal width, lebar putih bunga. Kelas data iris, special name, Virginica, versicolor, setosa, dan unknown. Nomor 4. Masukkan dataset iris sebagai 2D dinampi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, Virginica, dan unknown. Yang pertama yaitu kita import matplotlib. Selanjutnya import numpy. Setelah itu kita masukkan dataset iris di sini sebagai 2D atau 2 dimensi. Apa namanya? Ciri-ciri dari dimensi yaitu ada kurung siku 2. Di sini ada setosa, Virginica, versicolor, dan unknown. Jadi seperti ini hasilnya. Itu soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasang atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk Virginica, sedangkan kuning untuk unknown. Yang A, sepal length, petal width, yang B, sepal width dan petal length, yang C, sepal length dan petal width, yang D, sepal length dan petal width. Seperti itu. Di sini yang pertama pen 1, pen 2 untuk meletakkan ini dan sininya, jenis pennya. Selanjutnya bisa seperti ini. Untuk yang pertama sepal length dan petal width. Di sini setosa diberi warna merah seperti tadi dijelaskan. Merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, hijau untuk versicolor, dan kuning untuk unknown. Dan sepal width, petal length seperti ini codingannya. Ini bersama codingannya. Jadi yang berbeda itu di sini ya. Di bagian posisi atau letak. Juga di sininya sepal length sama setosa. Di sini sepal width sama setosa. Seperti itu. Tergantung permintaan dan juga apa yang diinginkan seperti itu. Di sini yang ketiga ada sepal length dan petal width. Sepal length, petal width seperti itu. Untuk pemberian warnanya sama seperti yang ini. Selanjutnya yaitu sepal length dan petal length. Pemberian warna itu sama dengan di atas. Di sini sepal length dan sama dengan setosa. Nah, selanjutnya yaitu kita jalankan dulu kodenya. Petal width, petal length. Untuk hasil dari codingannya itu seperti ini. Bisa dilihat untuk penjelasannya ada di bawah. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini. Jelaskan bagaimana karakter pengembangan setiap kelas pada scatter plot. Nah, ini kan dijelaskan. Menurut pendefinisian scatter plot, semakin berdekatan plot gambar, maka pendefinisian semakin jelek. Jadi, semakin dekat gambar, semakin jelek pengidentifikasiannya. Ketika jenis kelasnya sama, akan cenderung bergerombol dan berkelompok. Jadi ketika jenis kelasnya sama, akan sering bergerombol dan berkelompok seperti ini. Yang pertama, sepal length dan petal width. Untuk setosa, jarak plot dengan jarak jenis lain terletak jauh, jadi mudah diidentifikasi melalui panjang putih dan lebar kelopak. Untuk Virginica, jarak plot agak berdekatan dengan versicolor, jadi kemungkinan jelek untuk diidentifikasi melalui panjang putih dan lebar kelopak. Untuk versicolor, jarak plot agak berdekatan dengan Virginica, jadi kemungkinan jelek untuk diidentifikasi melalui panjang putih dan lebar kelopak. Untuk unknown tersebar, ada yang diidentifikasi setosa, ada Virginica, versicolor, mulai panjang putih dan lebar kelopak. Jadi ini bisa kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu sepal width dan petal length. Untuk setosa, jarak plot dengan jenis lain terletak jauh, jadi mudah diidentifikasi melalui lebar putih dan panjang kelopak. Setosa jauh dengan yang lainnya, jadi mudah diidentifikasi.
Untuk virginica jaraknya agak berdekatan dengan versicolor. Versicolor juga berdekatan dengan virginica. Jadi jelek untuk diidentifikasi melalui lebar putih dan panjang kelopak. Sepal width dan data length seperti ini, jadi jaraknya jadi sulit untuk diidentifikasi, jelek untuk diidentifikasi seperti itu. Untuk unknown sendiri yaitu yang warna kuning. Di sini tersebar luas, jadi di mana-mana ada. Jadi untuk yang unknown sendiri itu terlalu banyak tersebar. Untuk unknown terindikasi. Jadi ada yang teridentifikasi di setosa, kegiatan dan psikolog, lebar putih dan batang kelopak seperti itu. Untuk yang ketiga ini Sepalen dan Betalit sama seperti yang Sepalen dan Betalit. Sepalen dan Betalit sama. Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan untuk yang ketiga. Yang keempat Sepalen dan Betaling. Untuk setosa, jarak plot dengan jenis lain berletak jauh. Untuk setosa, jarak plot dan jenis lain juga. Ini masih penting. Jadi mudah. Jadi untuk yang ini yang sangat jauh kan letaknya, ini mudah untuk dikasih. Oh berarti yang belakangnya ini setosa. Lebih mudah. Untuk virginica versicolor jaraknya berdekatan. Ini menggunakan jelek untuk diluasi melalui panjang putih dan panjang kelopak. Jadi yang ini virginica dan versicolor jaraknya berdekatan, jadi sulit untuk mengidentifikasi melalui panjang kelopak dan panjang putih. Seperti itu. Untuk anon tersebar ada yang teridentifikasi di setosa, virginica dan versicolor melalui panjang putih dan lebar kelopak. Perhatikan data yang jenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Ini cara meramalnya data jenis unknown dilihat dari visualisasi scatterplot yang sudah didasarkan dengan atribut yang diminta. Yang pertama, pada atribut sepal length dan petal width, atribut unknown tersebar atau terbagi dan teridentifikasi. Ada yang terdapat setosa, virginica, dan versicolor. Pada atribut sepal width dan petal length, atribut unknown tersebar juga atau terbagi dan teridentifikasi. Yang terdapat setosa, virginica, dan versicolor. Yang ketiga, pada atribut sepal length dan petal length, atribut unknown tersebar dan terbagi dan teridentifikasi. Ada yang terdapat setosa, virginica, dan versicolor. Jadi semuanya sama, yaitu saya ambil kesimpulan di sini unknown itu bisa tersebar dan terbagi juga teridentifikasi di semuanya, di setosa, virginica, dan versicolor seperti itu. Jadi untuk atribut jenis unknown dapat diramal dengan melihat visualisasi scatterplot yang beberapa bagian dominan mengikuti jenis lainnya. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Oke, selanjutnya yang perlu kita tuliskan dalam codingan yaitu pertama import matplotlib PLT, yang kedua formnya itu menggunakan jenis command, yang selanjutnya create data di sini menggunakan variabel x, y, y1 dan y2. Selanjutnya kita bikin AX1, AX2, PLT subplot 1,3 share refresh, AX, hanya AX1, AX2, AX3. Tentunya yaitu plot subplot dan set X limitnya. For I in string 3, AXI, plot XY, R, XY, 1B, XY2, G. Seperti AXI, dot set X slim, underscore slim, XI, XI plus 1. Selanjutnya itu set width plus itu 0. Jadi untuk membuat set width-nya, space-nya itu menjadi 0, 0. PLT subplot adjust with space, kita ubah menjadi 0 di sini. Show plot, PLT plot sepal length, petal length, menjadi yang setosa merah, virginica menjadi biru, versicolor menjadi hijau. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita print atau kita execute dan hasilnya menjadi seperti ini.
yang warna hijau dan biru atau yang warna untuk yang persekutuan dan Binika ini hampir sama ya polanya, yang berbeda hanya setosa. Jelaskan bagaimana karakter mengelompokkan setiap kelas pada sekitar pengelompokan dengan menggunakan koordinat paralel plot hampir sama dengan di soal scatter plot sebelumnya. Yang kedua itu yang membedakan adalah koordinat plot menggunakan 4 atribut sekaligus, di mana melalui atribut peta fluid, peta length, jarak koordinat plotnya terpisah secara visual, artinya mereka dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikelompokkan. Dan pada atribut fluid dan length, jarak koordinat plotnya berdekatan terutama di fluid. Hal ini membuat identifikasi agak lebih sulit karena antar tiga jenis hampir memiliki ciri-ciri yang mirip. Seperti itu penjelasan dari saya untuk praktikum modul 2 di data mining. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.